Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Untuk dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang komponen SPLDV, pengertian, lalu ada beberapa macam metode. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas metode eliminasi substitusi atau metode gabungan dan metode grafik pada sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, kita membahas tentang metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan antara dua cara, yaitu cara eliminasi dan substitusi. Kedua cara ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Cara ini diterapkan secara bersamaan. Mula-mula diterapkan cara metode eliminasi setelah mendapatkan nilai variabel pertama untuk mendapatkan nilai variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi. Misalnya, dalam menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian, untuk mencari Y, kita bisa mensubstitusikan X ke persamaan kedua untuk mencari Y-nya. Kemudian diganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai Y-nya. Kemudian ini adalah contoh penerapan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama soalnya itu harga 2 buah baju dan 1 kaos adalah 170.000. Ini 2 baju dan 1 kaos. Sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos adalah 185.000. Kemudian tentukan harga 3 baju dan 2 kaos. Untuk mencari harga 3 baju dan 2 kaos, otomatis kita harus mencari harga satuan baju dan harga satuan kaos. Maka dari itu, kita masuk ke pembahasan. Untuk baju sama dengan X ini adalah harga 1 baju. Harga 1 baju, kita misalkan dengan X. Kemudian harga 1 kaos, kita misalkan dengan Y. Dari pernyataan di atas, harga 2 baju dan 1 kaos adalah 170.000. Jadi bisa kita misalkan 2 baju yaitu 2X plus Y, 1 kaos sama dengan 170.000. Untuk pernyataan yang kedua, harga 1 baju dan 3 kaos. Harga 1 baju berarti kita misalkan dengan X, 3 kaos 3Y, sama dengan 185.000. Kita tentukan ini adalah persamaan ke-1, ini adalah persamaan 2. Kemudian pertama kita menggunakan metode substitusi, yaitu yang cara pertama kita menggunakan metode eliminasi dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu 2X plus Y sama dengan 170.000. Untuk persamaan kedua, X plus 3Y sama dengan 185.000. Kemudian kita akan mencari nilai X. Otomatis kita harus menghilangkan nilai Y. Cara menghilangkan nilai Y yaitu dengan ini kan Y di persamaan 1 Y, di persamaan 2 itu 3Y. Maka untuk bisa dikurangkan dan hasilnya 0, maka di kedua persamaan dikali, yang pertama, persamaan pertama dikalikan dengan 3, persamaan kedua dikalikan dengan 1. Jadi 6X plus 3Y sama dengan 510, X plus 3Y sama dengan 185.000. Kemudian dikurangkan, jadi 5X sama dengan 325.000. Kemudian ini masing-masing ruas, ini 5X ya. 5X ini dibagi 5 agar bisa dicari nilai X-nya. Masing-masing kedua ruas dibagi 5, jadi X
sama dengan 65.000. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 65.000 ke persamaan pertama, ke persamaan kedua. Sebenarnya bebas persamaan satu atau kedua, tapi kita lihat yang mungkin paling mudah yaitu persamaan kedua karena X-nya hanya memiliki satu koefisien. Ya, jadi kita mensubstitusikan X sama dengan 65.000 ke persamaan kedua. Jadi X plus 3Y sama dengan 185. Kemudian ini kita bisa ketahui Y sama dengan 40.000. Jadi kita kembalikan ke permisalan pertama. Nilai X adalah harga satu baju. Maka harga satu baju adalah 65.000. Nilai Y yaitu harga satu kaos. Jadi harga satu kaos adalah 40.000 ya. Ini salah. Jadi harganya adalah 40.000. Ini kelebihan satu. Kemudian yang ditanyakan adalah harga 3 kaos dan 2 kaos. Tadi kita ketahui harga baju. Maksud saya harga 3 baju dan 2 kaos. Baju itu tadi X berarti 65.000. Jadi 3 dikali 65.000 tambah dengan 2 dikali harga kaos 40.000. Jadi total 3 baju dan 2 kaos yaitu 275.000. Jadi di metode ini kita di satu persoalan kita menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Kemudian, apa sih manfaat menggunakan metode gabungan? Pada metode eliminasi ini memiliki suatu keunggulan yang baik di awal penyelesaian karena kita hanya bisa mengeliminasi sehingga kita bisa menentukan satu nilai kan. Kemudian setelah kita menemukan salah satu nilai, misal X atau Y, maka kita sangat mudah apabila menggunakan substitusi, tinggal mensubstitusikan nilai X atau Y ke persamaan satu atau dua. Jadi pada metode substitusi ini juga memiliki suatu keunggulan yang baik pula di akhir penyelesaian. Maka dengan cara menggunakan metode tersebut akan dapat mempermudahkan di dalam menyelesaikan SPLDV. Jadi, apabila kalian menemukan soal dan dalam perintahnya itu tidak dijelaskan menggunakan metode substitusi atau metode eliminasi, kalian bisa menggunakan metode gabungan ini karena yang pertama itu akan memperingkas pengerjaan, terus lebih mudah juga. Tapi apabila di dalam perintah menggunakan misal metode eliminasi, jadi dalam penyelesaiannya harus menggunakan metode eliminasi. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu metode grafik. Sebuah persamaan linear dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Selanjutnya, grafik dari sistem persamaan linear dua variabel terdiri dari dua buah garis. Penyelesaian secara grafik dari sistem persamaan linear tersebut adalah titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan. Jadi, dalam persamaan linear dua variabel itu ada dua garis. Apabila dua garis tersebut berpotongan dan titik potongnya itu adalah penyelesaiannya. Kemudian apa sih langkah-langkah untuk menentukan himpunan dalam SPLDV dengan metode grafik ini? Yang pertama yaitu mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apabila titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya Y sama dengan 0. Gitu ya. Lalu apabila memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0.
Langkah yang kedua, menggambar garis dari kedua persamaan pada bidang kartesius untuk kita melihat titik potongnya. Yang ketiga, koordinat titik potong dari kedua garis merupakan himpunan penyelesaian. Jadi, kita juga harus melihat ketelitian dalam menggambar agar titik potong tersebut tepat pada sesuai dengan himpunan penyelesaiannya. Kemudian, ada syarat dari metode grafik. Apabila kedua garis terhadap grafik yang berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai satu anggota. Jadi, apabila berpotongan berarti pasti satu himpunan penyelesaiannya. Kemudian, apabila kedua garis sejajar, apabila kedua garis itu sejajar, apabila garis itu sejajar, anggap aja ini sejajar ya. Apabila garis itu sejajar, maka himpunan penyelesaian tidak mempunyai anggota karena tidak ada titik temu di antara dua garis ini. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan pada penyelesaian yaitu himpunan kosong dan dapat dituliskan sebagai berikut ini. Syarat yang ketiga, apabila kedua garis tersebut saling berhimpit, maka pada himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak terhingga. Kita lihat kalau berhimpit itu seperti satu garis seperti ini, padahal dia dua garis, tapi terletak dalam satu garis. Jadi titik potongnya itu tak berhingga. Maka dari penyelesaian tadi ada banyak anggota yang dari himpunan SPLDV yaitu sebagai berikut. Ini adalah persamaannya. A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Kemudian kita ke contoh dengan menggunakan metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Persamaan pertama yaitu X plus Y sama dengan 5. Kemudian persamaan kedua yaitu X negatif Y sama dengan 1. Cara menyelesaikan yaitu yang pertama kita harus tentukan titik potong pada sumbu X dan juga sumbu Y. Pertama titik potong untuk persamaan 1 yaitu X plus Y sama dengan 5. Yang pertama yaitu menentukan titik potong pada sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X maka Y sama dengan 0. Jadi X plus Y sama dengan 5, substitusikan Y sama dengan 0, maka X plus 0 sama dengan 5. Oh ini begini ya. Nah, jadi X sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Yang kedua, maka dari itu titik potongnya yaitu 5,0. Kemudian cara menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Maka substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan. Ya 0 tambah Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5. Sehingga titik potongnya adalah 0,5. Yang kedua, kepersamaan yang kedua yaitu persamaannya X min Y sama dengan 1. X negatif Y sama dengan 1. Cara menentukan titik potong seperti cara yang pertama tadi. Terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Jadi substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan. Maka diperoleh X sama dengan 1. Untuk cara kedua, sama. Untuk memotong sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. Jadi kita ketemu Y sama dengan min 1. Maka titik potongnya yaitu 0, nah, pada langkah yang kedua yaitu gambarkan grafik dari masing-masing titik potong dari kedua persamaan di atas tadi. Maka hasilnya bisa dilihat dari gambar berikut. Jadi nanti kalian bisa menggunakan buku berpetak agar tepat ya garisnya begini. Jadi untuk garis berwarna biru tadi kan titik potongnya itu
5,0 ya, lalu 0,5. 0,5. Nah, ini ya pada garis biru, berarti 5,0 X-nya 5 di sini, kemudian ini 0,5 di sini, lalu tadi yang persamaan kedua X min 1, X kurang Y sama dengan 1, X-nya itu apa namanya, dia 1,0 dan min 1, dan min 1,0. Kita lihat dari dua persamaan tersebut titik fotonya itu di sini. Sini ya. Kita lihat ini terhadap sumbu X itu ada di 3, terhadap sumbu Y yaitu 2. Jadi titik potongnya yaitu 3/2. Maka hasil dari himpunan penyelesaiannya yaitu 3,2. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Nanti Ibu akan share nanti soal-soal tersebut ada di link, kalian bisa Ibu sajikan menggunakan Desmos, nanti kalian bisa isi di situ, dan kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group atau di kolom komentar Google Classroom. Saya harap semoga apa yang saya jelaskan bisa anak-anak pahami. Terima kasih, selamat belajar.